Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang ada di sini. Ini sudah jam 12 ya. Masih tetap semangat Bapak Ibu? Semangat. Alhamdulillah Pak. Semangat. Jam non-stop Pak. Semangat. Alhamdulillah. Kebetulan ini suasana dingin sekali di daerah saya, posisi di Magetan, sudah dingin sekali. Jadi memang ini kegiatan yang luar biasa dan semangat Bapak Ibu ini yang nantinya kita harapkan dan juga hasilnya kita gunakan untuk anak didik kita. Bapak Ibu sekalian, pada kegiatan ini materi yang akan kami sampaikan adalah kaitan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sebelum ke materi Bapak Ibu, mungkin sedikit ada yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu untuk apa sih yang dimaksud dengan pelajar Pancasila ini, profil pelajar Pancasila, dan mungkin arahnya kemana dunia pendidikan yang diharapkan dengan adanya P3 ya, profil pelajar Pancasila. Saya kira itu Bu, Bapak Ibu ya, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, mungkin dari Pak Santowi mungkin. Monggo Pak Santowi. Terima kasih Pak waktu yang diberikan. Pemahaman saya dalam bagian judul tadi mengenai apa itu profil pelajar Pancasila, ini mungkin pemahaman yang kemarin itu yang saya pahami adalah mengenai perwujudan pelajar Indonesia itu sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan juga mempunyai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin cuma itu Pak yang awal yang saya pahami mengenai profil pelajar Pancasila. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Santowi di atas pendapatnya. Jadi pada prinsipnya profil pelajar Pancasila ini menurut pandangan Pak Santowi adalah kaitan dengan belajar yang sepanjang hayat. Artinya sepanjang hayat ini adalah kita belajar tidak hanya cukup berhenti di tingkat SMK misalnya, atau berhenti di tingkat sarjana misalnya, bahwa belajar itu adalah sampai di akhir, sampai kita menjelang kematian lah, kita harus belajar dan menuntut ilmu. Itu boleh seperti itu mungkin yang bisa kami tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Santowi. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara kalian, Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau enggak ada, kita langsung ke materi. Kita coba tampilkan slide. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kita di profil pelajar Pancasila, tema kita pada malam hari ini. Jadi yang kita bahas adalah kaitan dengan apa sih profil pelajar Pancasila, dan nanti apa itu profil pelajar Pancasila dan mungkin dimensi-dimensinya. Oke Bapak Ibu, di sini ada kaitan dengan materi kaitan dengan definisi profil dari pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan dan diraih, menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila serta peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi itu Bapak Ibu. Lanjut kita di slide berikutnya. Ada ini ya Bapak Ibu yang perlu kita pahami. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi apa yang diharapkan dalam pelatihan ini, jadi 6
dimensi profil pelajar Pancasila ini adalah penekanan kembali. Sebenarnya kita sebelum adanya 6 dimensi ini, penguatannya adalah dulu sebelum adanya ini, di zaman Orde Baru, di zaman itu kan sudah ada sebenarnya kaitan dengan penguatan nilai-nilai Pancasila. Itu dulu ada juga kaitan dengan, kalau zaman kita sekolah dulu Bapak Ibu ini, kita masih ingat ada 36 butir-butir Pancasila. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang harus kita terapkan kembali, kita hidupkan kembali, kita pengetahuan kembali, sehingga profil pelajar Pancasila betul-betul, karena kalau kita lihat sekarang itu apa namanya, terjadinya krisis moral Bapak Ibu ya, yang di lapangan. Ini kita paham, anak didik kita beda sekali dengan masa kita pada saat kita menjalankan proses pendidikan selama pada masa-masa kita. Tapi anak didik kita, kalau kita kurang kuat dalam, terutama adalah kalau kita di ini ya, di dimensi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah penekanan yang luar biasa yang harus kita tekankan di sini. Kita mau mengolah anak seperti apapun, kalau kita dasar pondasi kita di sini adalah tidak kuat, maka ya seperti itulah anak didik kita. Bagaimana terkikis dengan adanya perubahan globalisasi ya, dengan adanya IT, kita tidak bisa membatasi dan sebagainya. Itu perkembangannya luar biasa pengaruhnya kalau itu. Jadi dengan adanya 6 dimensi ini ya, kita dimensi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu adalah harus yang posisi yang paling atas. Lanjutkan dan dimensi kedua, berkebinekaan global ya, maaf. Jadi dimensi kedua, ketiga adalah mandiri, terus yang keempat bergotong royong, kelima bernalar kritis, dan keenam adalah kreatif. Dari 6 dimensi ini Bapak Ibu, jadi mungkin ada beberapa pendapat dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kira-kira yang berkebinekaan global itu kira-kira yang seperti apa Bapak Ibu? Mungkin Bu Dina ini, saya tanya Bu Dina. Kira-kira yang pengalaman Bu Dina mungkin pada saat di lapangan dengan siswa anak didik seperti apa Bu? Bu Dina belum di-unmute. Ya, coba. Ya maaf Pak, kebinekaan global ya Pak. Jadi untuk kebinekaan global itu Pak, siswa itu diharapkan bisa untuk saling berinteraksi antar budaya Pak. Jadi menghormati budaya lain. Karena kita di Indonesia ini ada banyak suku-suku yang berbeda ya Pak tentunya. Jadi siswa itu diharapkan untuk saling bisa menghargai dan menghormati antar budaya Pak. Jadi bisa menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya luhur yang lebih positif lagi Pak. Sehingga tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa ini Pak. Oke, terima kasih atas pendapatnya Bu Dina. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Jadi pada prinsipnya berkebinekaan global ini adalah kita harus saling bisa menghargai, bisa menerima antar sesama Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Karena tahu di Indonesia kan ada banyak suku, ragam dan budaya. Jadi sehingga kita harus bisa menerima itu semua. Itu mungkin yang bisa kita dapatkan dari pendapat Bu Dina. Mungkin kita lanjut dengan profil mandiri Bapak Ibu. Mandiri. Mungkin apa yang bisa kita lihat di situ kaitan dengan mandiri Bu Siswati mungkin Bu Sis. Iya Pak, untuk terima kasih waktunya. Untuk mandiri itu harapan kita siswa nantinya dia bisa gini Pak, contohnya ketika dia ini merasa kurang mampu atau belum bisa,
terhadap pelajaran tersebut belum paham, dia bisa membekalinya sebelum berangkat ke sekolah itu besok pelajaran apa, dia sudah belajar malamnya gitu Pak. Oh, Jadi gitu. tanpa harus disuruh guru, dia bisa belajar sendiri kekuranganku di mana, untuk menyiapkan diri pada pelajaran besok harinya Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Makasih Bu. Jadi intinya kalau kita menyimpulkan dari Bu Siswati, jadi mandiri ini adalah kaitan dengan kesiapan bahwa anak itu tahu diri posisinya. Seorang siswa sebelum menyiapkan untuk keesokan, maka malamnya juga harus mempersiapkan diri apa yang harus besok dilakukan, belajar apa yang harus dipelajari. Itulah yang bisa kita tarik dari apa yang disampaikan Bu Siswati. Lanjut Bapak Ibu kaitan dengan bergotong royong. Mungkin kaitan dari bergotong royong ini mungkin ada pendapat dari Pak Tri ya, mungkin yang bisa sedikit, jangan terlalu banyak Pak, nanti sedikit aja. Mungkin Pak Tri bisa dengar Pak Tri? Oh, kalau nggak bisa dengar nanti kita lempar aja Pak Renaldi mungkin. Baik Pak, menurut saya untuk berkebinekaan global itu siswa. Maaf Pak Renaldi. Bergotong royong Pak Renaldi. Oh, bergotong royong Pak ya? Iya. Ya, jadi untuk bergotong royong itu maksudnya mereka mampu melakukan kolaborasi sesama teman. Kemudian kepeduliannya tinggi sesama teman ataupun masyarakat yang ada di sekitar, Pak. Oke, jadi siap. Mereka bisa berbagi bersama, Pak. Mungkin menurut saya seperti itu, Pak. Oke, siap. Bagus, Pak. Jadi tepat sekali, boleh dikatakan seperti itu, kaitan dengan bergotong royong. Memang kita peserta didik harus seperti itu Pak Renaldi. Jadi itulah yang disampaikan Pak Renaldi. Kita lanjut pada dimensi yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Jadi mungkin pemahaman dari Pak Saiful Rizal ini kaitan yang apa Pak kaitan dengan bernalar kritis yang berhubungan dengan siswa kita. Oke, terima kasih atas waktunya. Termasuk pemahaman saya tentang nalar kritis untuk peserta didik kita, terutama khususnya untuk praktek biasanya anak-anak Pak ya di bengkel itu, karena kita jurusan otomotif atau TKRO itu dia bisa menganalisis ataupun menganalisis dan mengevaluasi. Jadi kalau ya, praktek itu misalnya kelistrikan ya dia harus bisa menganalisis tentang permasalahannya dia sendiri, kerusakannya itu bagaimana. Tidak istilahnya itu sedikit-sedikit tanya ke bapak ibunya, tapi dia bisa menganalisis dan mengevaluasi kekurangan dari dia itu apa. Kurangnya ini, oh saya kurangnya ini, jadi dia bisa mengkolaborasikan sendiri tentang pemahaman dari peserta didik tersebut. Itu saja Pak Suroso. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Saiful atas pemahamannya kaitan dengan benar kritis. Tepat sekali Pak kalau kita aplikasikan ke anak didik kita. Jadi kalau kaitan dengan pemahaman Pak Saiful ini sudah mengarah pada kalau ranahnya ranah tingkat tinggi. Jadi boleh dikatakan C4 sudah masuk pada evaluasi, jadi analisis itu luar biasa. Memang kita harus dalam proses pembelajaran itu adalah kita memancing anak untuk kritis dan akhirnya tujuan dari ranah ya, kalau dalam bahasa asesmennya adalah hot ya, jadi seperti itu. Jadi memang tujuan kita adalah di situ. Jadi itu Pak Saiful. Jadi selanjutnya adalah kita pahami di sini adalah bagaimana anak didik kita nanti bisa lebih kritis dalam menangkap segala sesuatunya. Baik Pak Saiful, kita lanjut. Yang terakhir kaitan dengan kreatif. Ini yang kreatif ini Pak Taufik ya, mungkin punya pemahaman yang luar biasa kita dengan kreatifnya anak. Bisa disampaikan Pak Taufik? Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau menurut saya yang poin kreatif ini adalah siswa itu dituntut untuk
berpola pikir kreatif, misalkan mampu menghasilkan produk dan lain sebagainya, yang bisa menjadi andalan atau identitas, misalkan seperti itu Pak, sehingga dia memiliki daya jual yang di masyarakat mampu untuk menjadi patokan dia untuk berwirausaha. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Jadi itu pendapat dan pemahaman dengan kaitan dengan kreatif dengan Pak Taufik. Jadi Bapak Ibu, saya kira pemahaman Bapak Ibu sudah luar biasa. Ini sudah mencerminkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi itulah kekuatan yang harus kita miliki di dalam proses nanti kita menjadi seorang pendidik. 6 ini adalah harus kita jalankan. Jadi apa yang kita dapatkan di 6 dimensi profil ini harus kita terapkan nanti ke depannya, bahwa kita terapkan di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Terus selanjutnya mungkin kita lihat di slide berikutnya. Jadi ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, jadi pemahaman dari Bu Dena, Bu Sis, Pak Taufik, Pak Tri, dan lainnya tadi. Jadi penjabaran daripada elemen profil pelajar Pancasila ini ada, pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu adalah memang ini adalah fondasinya. Maka penjabarannya adalah akhlak beragama, ya, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak pada alam, dan akhlak bernegara. Saya kira ini adalah suatu kompleksitas yang menjadi satu bagian di dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga yang endingnya adalah kalau sudah kita pahami semua, secara otomatis akhlak mulia itu akan tertanam di diri siswa. Mulai nanti akan ketemu akhlak bernegara seperti apa, berakhlak dengan alam seperti apa, itu sudah secara otomatis Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita lanjutkan dengan berkebinekaan global Bapak Ibu. Ada 4 di sini ya, berkaitan dengan binaan global, ada mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan berinteraksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengembangan kebinekaan, dan keadilan sosial. Saya kira Bapak Ibu, kaitan dengan karena kebinekaan global ini itu adalah kaitan dengan sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia, terdiri dari beberapa suku, ras, dan agama, maka kita harus menanamkan pada anak didik kita untuk bisa menerima itu semua. Kita tidak boleh seperti sekarang, bahasa kita sudah banyak siswa yang dibully dan sebagainya, yang sampai ada korban. Kita sebenarnya prihatin Bapak Ibu kaitan dengan demikian. Nah itulah, itu tidak terjadi di masa-masa kita dulu Bapak Ibu. Sekarang nggak tahu kenapa sampai terjadi seperti ini, juga kita harus prihatin dengan macam itu. Selanjutnya kita pada elemen bergotong royong. Bergotong royong ada kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Renaldi lah istilahnya. Jadi kaitan dengan bergotong royong, bagaimana kita bisa berkolaborasi, ya, saling peduli, saling membantu di dalam realnya adalah pada saat kita mengajarkan praktek ini. Jadi bagaimana kita membentuk satu kelompok A, kelompok B, mungkin tadi sudah diuraikan bagaimana membantu teman yang merasa kekurangan, karena di sini adalah kita harus bisa melihat Bapak Ibu, mengklasifikasikan, boleh dikatakan begitu, mana anak yang sudah paham, mana yang belum paham. Maka anak yang sudah paham inilah kita jadikan sebagai teman sebaya, karena pembelajaran teman sebaya itu lebih mengenal Bapak Ibu, lebih gampang, karena kadang kalau dengan Bapak Guru mungkin ada sungkannya, tapi dengan teman sebaya yang boleh dikatakan sing rodok luwih pinter, boleh dikatakan begitu. Nah, mau mengajari dengan temannya itu luar biasa, dan itu gampang dalam pemahaman anak didik kita. Itu Bapak Ibu. Lanjut untuk slide berikutnya mungkin. Dan elemen terakhir lanjutnya adalah mandiri, ya, mandiri.
mandiri adalah kaitan dengan pemahaman diri dan situasi dan regulasi diri. Jadi kaitan dengan mandiri, Bapak Ibu, mungkin tadi sudah disampaikan juga dengan sama khusus ya. Jadi bagaimana anak didik kita itu sadar akan diri sendiri. Sadar akan diri sendiri itu adalah sadar kaitan dengan siapa saya, karena saya adalah seorang siswa. Nah, apa tugas saya? Apa kewajiban saya? Itu adalah merupakan pemahaman diri. Ya. Jadi awali dengan bagaimana, dan akhirnya nanti kalau kita sudah menanamkan dengan kemandirian, secara otomatis Bapak Ibu, siswa kita itu sudah tahu apa yang harus dilakukan, tahu apa yang harus dihadapi, tahu apa yang harus dikerjakan. Itu adalah nanti secara otomatis. Ya, tinggal Bapak Ibu nanti bagaimana membuat anak didik bisa mandiri. Lanjut dengan bernalar kritis, Bapak Ibu. Bernalar kritis ada memperoleh di pemahaman di sini adalah kaitan dengan memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi, mengevaluasi dan pemikirannya sendiri. Jadi tadi sudah disampaikan, dijelaskan oleh Pak Saiful panjang lebar. Intinya Bapak Ibu, kaitan dengan bernalar kritis ini adalah bagaimana endingnya nanti siswa kita adalah mempunyai pemikiran yang cerdas. Dan terakhir Bapak Ibu, kreatif kita menghasilkan gagasan yang orisinil, misalnya karya tindakan yang orisinil, memiliki keluasan yang berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Maka di sini adalah siswa kita dididik untuk berkreasi dan kreatif. Jadi itu Bapak Ibu yang kami sampaikan pada materi pertemuan pada malam hari ini. Jadi itulah yang harus kita sampaikan kepada anak didik kita. Semoga apa yang kita sampaikan ini kedepannya adalah untuk generasi kita untuk lebih baik, dan kedepannya adalah kembalinya juga kita pada kita semua. Apa yang kita berikan adalah merupakan suatu amanah, dan mudah-mudahan kembalinya pada kita semua, Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu, ada kurang lebihnya, ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.